Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Doa sesudah azan. Allahumma rabbaha dzihid da'watit tammah wassolatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Doa sesudah azan. Allahumma rabbaha dzihid da'watit tammah wassolatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Doa sesudah azan. Allahumma rabbaha dzihid da'watit tammah wassolatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Doa sesudah azan. Allahumma rabbaha dzihid da'watit tammah wassolatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Doa sesudah azan. Allahumma rabbaha dzihid da'watit tammah wassolatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta innaka
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Menyaksikan langsung ketika kita menunaikan sholat subuh. Bacaan surah apa yang tidak dianjurkan di waktu subuh? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Apa keutamaan menunaikan sholat subuh? Sholat subuh ditunaikan jelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang dalam keadaan yang tertidur lelap. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk melaksanakan sholat. Karena itu, Rasulullah SAW mengkhususkan sholat subuh mulia dengan keistimewaan tunggal. Sholat subuh bahkan memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat lainnya. Saking istimewanya, orang yang mengerjakan sholat subuh didoakan Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Apabila Rasulullah SAW yang berdoa, maka tidak ada perantara di antara Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara jasadiah, Rasulullah SAW yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat.
yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan, mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebak. Di antara janji Allah bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah sholat subuh adalah kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari. Maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa subuh merupakan waktu yang paling baik untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridahannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapat banyak keutamaan. Selain keutamaan yang telah disebutkan, ternyata orang yang menunaikan sholat subuh disaksikan langsung malaikat. Benarkah malaikat menyaksikan kita ketika sholat subuh? Sholat subuh merupakan satu di antara sholat wajib 5 waktu yang mempunyai kekhususan dari sholat lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membiasakan sholat subuh tepat pada waktunya. Pahalanya bahkan sebanding dengan sholat semalam suntuk. Janji pahala ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Bukhari. Memang, sebagian orang lalai mengerjakan sholat subuh karena malas bangun pagi. Padahal, secara ilmiah, bangun pagi dan menunaikan ibadah sholat lebih baik daripada tertidur pulas dan malas-malasan. Di dalam ilmu sains menjelaskan, pembuluh darah manusia akan mengembang pada tengah malam terakhir sampai menjelang siang. Kemudian secara berangsur-angsur, sekumpulan sel darah akan menggumpal pada dinding pembuluh, sehingga terjadi penyempitan. Inilah yang mengakibatkan tekanan darah tinggi. Dari segi medis pun mendukung aktivitas pagi untuk kesehatan tubuh. Sholat subuh yang memicu orang bangun pagi juga akan menjadi penerang pada hari kiamat, hari di mana orang-orang ketakutan. Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan sholat subuh dengan cahaya yang terang benderang pertolongan pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Sholat subuh yang dilaksanakan pada pergantian malam dan siang dimulai menjadi hal yang disukai malaikat. Karena pada saat ini pula malaikat malam dan siang berganti tugas. Maka dari itu, beruntunglah mereka yang melaksanakan sholat subuh pada awal waktu, sebab disaksikan oleh malaikat, baik itu malaikat yang bertugas pada malam hari maupun siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Begitu istimewanya menunaikan ibadah sholat subuh. Selain mendapat pahala, baik dari segi medis, disaksikan pula oleh para malaikat. Lantas, surah apa saja yang tidak dianjurkan dibaca ketika sholat subuh? Begitu utama dan istimewanya sholat subuh, sampai-sampai ada bacaan surah tertentu yang tidak dianjurkan. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 78 dijelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah sholat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada sholat subuh setelah bacaan Al-Fatihah, disunnahkan membaca Al-Quran panjang, baik surah atau ayat. Itulah yang dimaksud min sunan al-mursalin tul al-qiraah.
di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, dan as-salaf as-salih membaca ayat-ayat atau surah panjang ketika menjadi imam sholat subuh. Maka dari itu, seorang imam sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah, janganlah membaca surah pendek, apalagi super pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini bukan masalah sah dan tidak sah, melainkan masalah untung dan rugi. Perkara sah sudah pasti sah, tapi rugi. Karena mumpung disaksikan banyak malaikat, maka tentu sangat disayangkan sekali jika hanya ayat pendek yang dibaca. Karena apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan sholat subuh yang disaksikan oleh malaikat, akan menambah catatan amal kebaikan kita yang disampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Rasulullah SAW seringkali menunjukkan contoh-contoh bacaan sholat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat, Rasulullah SAW disebutkan sering membaca surah Al-Waqi'ah, At-Tur, Qaf, At-Takwir. Rasulullah SAW juga biasa membaca surah Ar-Rum, surah Yasin, dan surah As-Saffat. Dari Jabir bin Samurah yang mengatakan, Rasulullah SAW melakukan sholat-sholat wajib, seperti sholat yang kalian lakukan sekarang ini. Akan tetapi, terkadang beliau meringankannya. Sholat beliau lebih ringan daripada sholat kalian. Dan terkadang dalam sholat fajar atau subuh, beliau membaca surah Al-Waqi'ah dan surah-surah yang semisalnya. Hadis riwayat Ahmad. Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sholat qobliyah juga memiliki keutamaan. Keutamaan qobliyah subuh, pahalanya besar dan fadilahnya digambarkan lebih bagus daripada dunia seisinya. Sholat sunnah ini dilakukan sedang-sedang saja, tidak perlu berlama-lama. Dalam mazhab Hanafi, ada pendapat yang menunjukkan waktu afdal menunaikan ibadah sholat subuh ketika langit menguning, pertanda matahari siap-siap mulai terbit. Namun, pendapat ini kurang populer meskipun ada juga yang mengamalkan. Begitulah keistimewaan sholat subuh. Sudah seharusnya tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk meninggalkan selimut dan mengakhiri tidur kita untuk melakukan sholat subuh. Bukankah menunaikan ibadah sholat subuh ini menjadi bagian yang begitu besar dibanding dunia seisinya? Wallahu a'lam bishawab.